Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan di masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar ini, maka kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan petunjuk, arahan, tuntunan, nasihat dari Tuhan. Kita sadar sungguh bahwa kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang gampang, tetapi kehidupan kekristenan adalah suatu kehidupan yang seru, kehidupan yang penuh tantangan, dan orang-orang yang biasa menghadapi tantangan dalam hidup mereka itu menjadi suatu kehidupan yang menggairahkan bagi. Karena itu mari kita belajar untuk mengerti tentang tujuan, tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita bangun, bahwa tujuan Tuhan memanggil kita adalah Dia memperlengkapi kita. Dia harus menjadikan kita sebagai suatu ciptaan baru dalam Kristus. Kalau saudara mengerti panggilan Tuhan, bahwa saudara bukan lagi orang berdosa, tapi saudara dipanggil untuk menjadi umat tebusan. Saudara dikerjakan lagi oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia, untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan, yang sudah dikerjakan Allah, yang sudah dirancang oleh Allah atas hidup kita. Saudara yang kekasih, ketika kita mengerti tentang panggilan Allah ini sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita telah terputus secara rohani dengan kehidupan Adam yang pertama. Kalau yang namanya suatu ciptaan yang baru, maka kita bukan lagi manusia lama yang mewarisi sifat-sifat dari Adam pertama. Ketika saudara dilahirkan kembali, saudara menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, maka saudara sudah disetting oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita, mengerjakan kita, menjadikan kita, memperanakan kita kembali melalui kelahiran baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, supaya kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Karena itu kita harus dikerjakan ulang, kita diciptakan lagi dalam Kristus Yesus, baru kita bisa melakukan perbuatan baik. Seberapa hebat pun apa yang kita kerjakan, kalau di luar Kristus, di depan Tuhan, di depan Bapa, itu bukan pekerjaan baik bagi Dia. Mungkin saudara melakukan banyak hal, melakukan berbagai aktivitas-aktivitas kemanusiaan, bakti sosial, menolong orang dalam berbagai-bagai kesukaran dan kesulitan. Tetapi kalau saudara lakukan itu di luar Kristus, saudara belum mengalami ciptaan baru dalam Kristus, maka kita katakan itu sia-sia. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 bahwa sekalipun saudara memberi diri untuk dibakar, tapi kalau saudara dan saya tidak mempunyai kasih, tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Karena itu perbuatan baik yang kita lakukan tanpa mengalami ciptaan baru dalam Kristus, maka itu tidak berguna di hadapan Allah. Mungkin berguna di hadapan sesama, berguna di hadapan manusia. Tapi kalau saudara mau melihat ini sebagai satu standar ukuran yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kita, maka saudara harus dikerjakan, saudara harus diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita terus hidup di dalam